좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Fitri Nurjana dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari praktikum kompetensi semester 1. Ada beberapa bab yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada indikator, landasan teori, dan gambar topologi, alat dan juga bahan, K3LH, hasil pengujian, langkah kerja, dan juga kesimpulan. Yang pertama ada indikator. Indikator dari praktikum ini agar siswa dapat memahami cara kerja DHCP server, DNS server, web server melalui Cisco Packet Tracer. Yang kedua, siswa dapat membuat topologi dan arsitektur jaringan. Yang ketiga, siswa dapat mengkonfigurasi DHCP server, DNS server, dan web server. Dan yang terakhir, siswa mampu mempresentasikan hasil praktikum. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori. Teori dari praktikum ini berlandaskan membuat DHCP server, web server, dan juga DNS server. DHCP server sendiri adalah konfigurasi alamat IP address secara otomatis. Yang kedua ada DNS server atau domain name system, yaitu adalah server yang digunakan untuk mengetahui sebuah alamat IP address pada sebuah domain atau wilayah. Dan yang terakhir ada web server. Web server adalah sistem yang memberi layanan data seperti HTTP atau HTTPS yang diminta oleh klien. Selanjutnya ada gambar topologi. Di sini ada gambar topologi yang digunakan pada praktikum kemarin, yaitu adalah topologi star. Topologi star sendiri digunakan karena lebih mudah dan juga lebih efisien. Selanjutnya alat dan juga bahan. Alat dan bahannya ada 3. Yang pertama komputer atau PC, yang kedua Cisco Packet Tracer, dan yang terakhir Canva. Selanjutnya ada K3LH. Di dalam K3LH ini ada yang perlu kita hindari dan yang kita gunakan. Untuk yang kita hindari yaitu kita tidak boleh membawa makanan dan minuman ke dalam lab. Dan yang kedua, jangan menggunakan perhiasan terlalu berlebih karena akan mengganggu proses kita saat praktikum. Dan yang ketiga, usahakan tangan kering atau tidak basah atau tidak terkena air. Untuk yang digunakan, usahakan gunakan ruangan yang ber-AC, memakai alas kaki, dan juga memakai werpak. Selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan alat dan juga bahan. Selanjutnya, nyalakan PC atau komputer. Setelah PC atau komputer dinyalakan, bisa langsung membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Setelah itu, klik menu device box untuk memilih PC, dan juga switch, dan juga server. Lalu, langkah yang pertama, konfigurasi PC. Dengan cara pilih menu desktop, klik menu IP configuration, lalu klik DHCP. Lakukan ke semua PC. Jika semua PC telah dikonfigurasi, cek PC dengan cara klik tanda amplop tertutup di bagian atas, lalu tempelkan ke PC yang akan dicek. Jika saling terhubung, maka akan ada tulisan successful. Setelah itu, pilih server, pilih menu desktop, klik menu IP configuration, lalu isikan IP secara manual atau statis. Untuk IP address-nya diisikan 192.168.1.2. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.168.0.
servis, kita bisa pilih DHCP dan jangan lupa on-kan radio buttonnya. Lalu pada menu full name bisa diganti nama terserah dan juga bisa diisikan gateway-nya dan DNS yang sama seperti saat mengkonfigurasi IP address. Pada menu start IP address, angka akhir bisa diganti terserah. Lalu untuk nomor unitnya yang terakhir juga bisa diganti ya. Selanjutnya pilih DNS dan on-kan radio buttonnya. Untuk tipenya kita bisa pilih double A record. Dan untuk namanya bisa diganti. Contohnya alivia.org. Lalu untuk IP address-nya sama ya. Dan jangan lupa klik add. Setelah itu pilih salah satu PC, lalu klik pada desktop, pilih web browser, lalu ketikkan nama yang sudah ditulis pada DNS server. Jika berhasil akan muncul tulisan Cisco Packet Tracer dan seterusnya. Jika ingin mengganti isi dari web browser, bisa dilakukan dengan cara klik server, ke menu service, lalu pilih HTTP, dan di HTTP itu ada 5 kolom, bisa pilih kolom yang paling akhir atau yang nomor 5, yaitu index HTML, lalu kita klik edit. Setelah itu bisa diganti sesuka hati kalian. Untuk hasil pengujiannya, klien dapat saling bertukar data atau terhubung, klien ke suite dapat terhubung, klien ke server dapat terhubung, dan juga suite ke server dapat terhubung. Untuk kesimpulannya, Cisco Packet Tracer adalah sebuah alat simulasi jaringan yang digunakan untuk mendesain sebuah jaringan sebelum kita akan membuat suatu jaringan. Contohnya seperti pada praktikum kali ini, yaitu membuat web server dengan DHCP IP dan juga DNS server. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.